Halo geng, selamat siang. Kita mau nonton Jumbo jam 2.40 ya? Hah, 2.40 apa 12.40 sih? 2.40? Ah, lu tadi bilang 12.40. Dua, Aku udah mandi. 2.40? Kan nggak ada yang siang. Tadi bilangnya 12.40. Bentar ya, sebentar ya. Wait ya guys. Cek. Oh, 225 sama 2.40 juga beda ya? 225, sorry gengs. Ternyata filmnya 225. Jadi masih bisa ngopi dulu ya. Ngopi 10 kali juga bisa mas. Ke belakang masih ada sabunnya. Dia mau lihat ranting lagi mandi gak? Lihat nih. Dia keluar udah umur segitu. Belakang masih ada sabun. Ampun deh. Ray, tolong dengan sangat. Saya ada grinder baru, Omega Mazer. Tanpa basa-basi. Simone siapa ya? This grinder was handmade by Realizzato da Simone. The hell Simone. Omega, kita lihat ya. Instruksinya. Basa-basi aja geng, biasalah, saya bukan orang yang suka unboxing alat soal. Kalau saya lebih ke unboxing kopi-kopian. Kenapa flicker ya? Sorry ya geng, agak flicker. Ya. Cara disassemble-nya, materialnya dan lain-lainnya ya. Ini nih. Oke, ini yang penting nih. Suggestion-nya. Kalau espresso di 456 range-nya, kalau mocha di 789. Mocha pot gitu ya. Karena ini Itali, jadi dia pasti ngasih buat the legendary mocha pot Bialetti. Filter di 10 bisa plus 1. Oke, itu coba aja ya lah gengs. Ini diameter sama dengan One Presso ya, berdiameternya One Presso neodymium. Nggak penting. Yang penting tuh kita unbox. Yang penting tuh kita unbox bodinya begini ya, ringan ya dibanding One Presso. Ini saya udah kelihatan sih pegangannya udah memudar. Kalau dia di sini, kalau One Presso di dalam ya. Kalau bicara mikro, kayaknya lebih mikroan One Presso ya gengs. Oh iya, dia lebih, saya ngerasanya lebih micro One Presso. Alright, kita coba-coba aja lah ya. Masang gimana ya? Terus saya pasang dulu ya. Pasang lidnya ini buat sini kan, bener nggak? Bener nggak sih? Buat pegangan kayaknya ya, pegangan hidup ini. Ya yang buat pegangan, jangan ngalicin kayaknya ya. Sedikit ya, masih banyakkan atributnya One Presso sih. Kita coba ya. Berapa sih? 0 dulu ya, seperti biasa pasti. Apa tadi?
Filter di 9 dan 10 di angka berarti dia. Ketemu 0 berarti lah ya. Ketemu 0 tuh 10. Berarti saya akan kasih 1. Dia bilang klik 1 sih. 2, 3, 4. Ya, saya kasih 1 aja lah. Di sini. Bener gak sih? Anggap aja bener lah. Kita coba dulu lah ya, gengs. Kita nggak tahu kalau nggak mencoba. Saya binnya pakai bin apa ya? Masian, Rio Grande, Marcellesa, Mirabella, Ethiopia. Kita coba Mirabella ya. Salah ngambil. Kita coba Mirabella yang oily tapi ya memang tinggal ini. Sumber bak aromanya gok. Perdana nih. $10,5. Dia problemnya nggak ada lidnya ya. Lidnya itu kayak gini nih teman-teman. Jadi kalau One Espresso dia ada supaya nggak berantakan kopinya. Dia nggak ada. Kita chop aja, nyalain air panasnya dulu. Suhu 90 derajat Celcius ya. Ngerat. Coba ya kita pakai durasi ya. 10,5 tuh dia butuh durasi berapa sih? Mulai. Puluh 40 second. Oh, jadi kalau berapa? Tadi 10 saya di circle ya. Berarti kalau dia 10 poin plus 1 ya. Bener. 10 plus 1 nih. Kita coba aja lah. 10 plus 1 tuh dia udah kasar. Ya nggak tahu ya rasanya gimana. Kita coba aja. Oke, Ting. Apa? Coba. Saya paper filternya menggunakan Abaca yang hijau, geng. Nah ini. Yang berarti airflow-nya akan lebih deras. Kalau gitu jangan Abaca. Jangan pakai ini ya. Kayak gitu pakai Hario Sweet Edge. Kecuali paper filternya pakai yang merah. Kita pakai switch. Suhu 91 tuh aman lah ya. Jadi kalau di 10 plus 1 hitungannya lah. Ya sih kalau bicara ini bentar ya. Saya balikin ke 0 dulu coba ya. Manualnya mah sini ya. Oh ya.
ini ya, berarti gini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya bener. In between ya kalau kita ngitung 1 2 3 4 5 6. Jadi per apa namanya, per jeda itu ada 6 ya, benar nggak? Dari 0 nih, 1 klik 1 klik 2 3 4 5 6 6 tuh 2 3 4 5 6 ya, 6 klik per angka dari 0 ketemu 1 tuh 6. Kalau di 1G Presso tuh beda sistem, di antara angka tuh dia ada 3 ya, dia ya ada 3 poin ya. Saya nggak ngebandingin tapi nanti aja kita akan bandingkan ya dari sisi mekanisme lah. Kalau 1G Presso, kalau saya 0 dia ada 1 2 3 4, dia ada 4. Tapi kalau kalian dengar antara klik 1 itu tuh sangat, per poin tuh sangat tipis banget ya. Sementara kalau jaraknya dia per poin lumayan jauh. Jadi kalau 1G Presso tuh in betweennya dia. Jadi kalau ngomongin micro, kayaknya 1G Presso lebih micro ya, secara hitung-hitungan kasar kata. Jadi kalau kalian lihat di circle 1 lah ya, hitungannya dia udah kasar. Segini nih green size nya gengs. Nah, apa ini Mirabella ya? Emang gila juga nih Mirabella aromanya. Kita coba brew aja, kayak apa hasilnya. Kayaknya dari sisi partikel mesti kita compare sih, tapi saya belum tahu tuh gimana cara menyamakan ininya ya, menyamakan frekuensi circle-nya ya, walaupun harusnya nggak usah dibandingkan sih. Saya akan kasih 159,3 aja ya, udah kayak orang bener aja nih. Tadi berapa? 10,4 kalau nggak salah ya. Kalau secara materi bahan, saya lebih suka 1G Presso, kayak kokoh pegangnya, jadi less goyang. Kalau secara materi ya, secara hasil ya, kalau saya kan alirannya teman-teman balik lagi ke ke kopinya dulu ya. Jadi kalau kalian beli alat grinder yang 1 miliar gitu ya, tapi kalau misalkan kopinya juga nggak mendukung, jadi ya percuma juga, dia nggak akan memberikan hitungannya, nggak akan memberikan sensasi rasa robusta jadi biasa sih teman-teman. Tapi sekali lagi saya turun, sekali lagi kan banyak orang yang alirannya alatnya dulu, selama masih ada budget sih ya nggak apa-apa juga.
nggak ada yang salah kalian mau alatnya dulu selama kalian mampu beli. Kan katanya kalau istilah konten kreator digital, konten kreator tuh bilang kalau selain donatur dilarang atur, katanya gitu ya. Ya iya sih, bener juga ya, seralah suka-suka dia. Selama masih ada budget buat membeli Malkona yang harga 80 jutaan itu ya, yang digitalize, nggak apa-apa juga. Kalian mau ngegreen kopi robusta pakai apa si grinder itu juga nggak ada yang larang juga sih teman-teman. Kadang beberapa ada yang suka nyinyir aja ya, percuma dong beli grinder 80 juta, beli mesin espresso 300 juta kalau yang diburu adalah robusta. Ya kan selera orang beda-beda ya gengs, sah-sah aja alat-alat dia, kopi-kopi dia. Tapi kalau saya, orang alirannya adalah bagaimana dengan alat yang sederhana tapi bisa mendapatkan rasa yang goks, yaitu adalah berangkatnya dari kopinya dulu aja. Kalau alat kalian mau diulek juga, mau di kukus, mau direbus juga, si kopinya saya pikir Gesa akan tetap keriat rasa Gesa guys. Kita cobain, harusnya di compare ya, tapi nantilah. Saya pengen tahu aja impresi pertama kali Mirabella di green menggunakan si Measure. Emang ini gila sih, box kalau bosan. Paling bener sih di compare ya. Kayak apa hasil One Espresso dan Measure. Teman ala-ala tuh sering nanya ke saya ya, Bang, Komandante sama si Kinu bagusan mana ya gitu. Saya nggak bisa jawab karena saya nggak pakai dua alat itu ya. Jadi kalau teman ala-ala nanya yang saya pakai, mungkin saya tahu si based on lihat teman ala-ala ngirim reviewers alat. Tapi sekali lagi agak subjektif ya teman-teman. Saya nggak suka sebenarnya yang reviewers itu, karena beberapa ada yang dipesan mungkin ya. Makanya saya lebih suka lihat konten-konten yang bukan pesanan tepatnya ya, memang homebrewer yang tulus saja membuka segala kekurangan dan kelebihan tanpa intensi untuk ada pesanan gitu ya. Jadi teman-teman, kalau ditanya alat-alat lain yang nggak saya pakai, sejujurnya saya nggak tahu. Tapi kalau based on kebanyakan orang pakai Komandante ya, artinya itu dari sisi barang gampang dicari, partnya juga gampang dicari, ya berarti barangnya juga bagus ya. Itu aja sih kalau saya. Oke, kembali ke si Measure. Ini rasanya enak banget, kopinya jadi super sweet, walaupun sebenarnya pakai ini juga, karena kembali lagi saya kopinya dulu kan ya, pakai ini atau ini sebenarnya kurang lebih harusnya memberikan sensasi rasa yang sama. Mungkin ada beberapa tonality yang berbeda aja, apakah lebih clean, apakah sweetnessnya lebih keluar, apakah yang lainnya saya nggak tahu. Tapi yang pasti Mirabella Endes Merendes. Super sweet, rose bloom, tropical rip, fruity, yogurty, creamy, enak.
udah azan jadi saya mesti closing. Tapi salah satu yang membuat saya kurang terimpress dengan si ini, kurang premium ya, compare si 1G Presso yang K Ultra. Dan ini nggak ada lidnya, jadi di satu momen kopi bisa melecut keluar. Alright, itu dulu. Nanti kita pelan-pelan kita pahami ya. Ciao guys. Oh, buat espresso nanti kita coba ya. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus, sukses terus, semangat terus, Ray. Selamat menunaikan sholat zuhur.